Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Mantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 26 sampai 30 Januari 2026. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Mantek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di channel Telegram ini secara gratis. Dan juga jangan lupa menonton uploadan terbaru atau video terbaru di YouTube seperti ini ya, yang bisa kalian akses secara gratis ataupun berbayar. Oke, di Telegram ini kalian akan mendapatkan seperti ini ya. Ada ya seperti PTRO, analisanya ADMR, BRPT, dan yang lainnya PTRO lagi, IHSG, news, updatean harian, saham scalping, dan yang lainnya. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke internal kita atau ke Antek Saham Premium. Kalian akan mendapatkan banyak benefit yang lebih menarik ya, seperti mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan juga grup diskusi, kemudian mendapatkan channel Telegram Premium, ikut market update melalui Google Meet, yang dimana di market update ini saya bagikan saham-saham yang menarik untuk minggu depan, kemudian mendapatkan juga benefit menjadi prioritas, konsultasi portofolio kapan saja, dan masih banyak yang lainnya. Yang tertarik boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal. Yang mau menjadi member di YouTube juga masih bisa dengan biaya murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian sudah mendapatkan banyak benefit, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan berupa video ya, seperti video yang ini khusus pelanggan di YouTube, lalu mendapatkan saham harian menjadi prioritas di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Yang tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Untuk biaya ini ada dua ya, ada 29.000, lalu ada yang 39.000. Saran saya ambil yang 39.000 supaya kalian mendapatkan benefit yang lebih. Oke, jika ada kendala atau pertanyaan hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham cuan. Untuk cuan di sini drop ya, drop jauh jika kita tarik dari ATH-nya dari sini ya. Sudah turun sekitar berapa nih? Di angka 42% ya. Jadi menurut saya sudah terdiskon karena sudah turun cukup jauh dan juga memasuki area demand-nya. Jadi menurut saya untuk cuan ini berpotensi rebound di minggu depan. Selain itu, selain teknikalnya, news juga dari keterbukaan informasi saya cek ya, kalau Pak PP buyback ada 3 saham. Yang pertama BRPT, Brand, dan Cuan. Oke, jadi ketiga saham ini dibeli di hari Jumat tanggal 23 Januari. Dan sebelumnya juga sempat beli ya, kalau nggak salah di Brand atau BRPT, boleh nanti kalian cek lagi. Jadi dengan ini Pak PP beli di area bawah, ada potensi akan rebound ke depannya. Seperti itu. Oke, tapi di sini secara teknikalnya support 1800 sudah dijebol, tapi di sini ada area demand yang menarik ya, yang bisa kalian buat menjadi pantauan, yaitu di area ini. Sebelum di area kencang ya di sini, sebelumnya sempat satu di sini, yang menandakan ada akumulasi pada saat di sini dan akhirnya bisa rally kencang. Nah, area ini bisa menjadi kita gunakan menjadi area demand dan menjadi area pembelian terbaik untuk saham cuan. Disclaimer dulu ya. Ini bukan rekomendasi jual beli, tapi hanya membagikan view berdasarkan teknikalnya. Jadi segala resiko ataupun keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan terlihat juga di area demand ini, cuan mengalami rebound ya, sempat hit di hari Jumat dan akhirnya rebound. Jadi memang terbukti area 1590 sampai 1675 menjadi area demand kuatnya. Resist terdekat di 1800 ya. Lalu selanjutnya di 2000. Oke, secara teknikal seperti ini. Jika kita cek secara broksumnya ya, sini cuan udah. Kita cek ya. Kita tarik dulu dari 1 minggu terakhir ya, per 1 minggu terakhir. Dan terlihat memang yang akum itu XLXC ya, yang dimana didominasi broker retail. Kalau OD memang terafiliasi dengan Pak PP, AF, saya kurang tahu ya, boleh nanti dicek lagi. YP juga dari retail biasanya. 2 minggu terakhir, oke, AFOD ya. Oke, kedua broker ini boleh diperhatikan ya, karena cukup asing atau cukup jarang ya. Harita Kencana Sekuritas, oke. Rata-rata dia beli saham-saham Pak PP ya, cuan PTRO, BRPT. Oke, kemungkinan terafiliasi juga dengan Pak PP, boleh nanti dicek lagi. Tapi XLXC menurut saya belum. Dari tanggal 2 terlihat Excel AF ya, keempat broker ini ya.
dengan average XLXC yang perlu kita perhatikan di angka 1900, yaitu yang dimana mendekati area 2000. Yang dimana area 2000 juga angka psikologis, jadi ada potensi setelah mencapai area 2000, cuan akan turun kembali. Jadi pola pergerakannya jika grup APP ini drop, biasanya akan sama ya pola pergerakannya, barengan naiknya dan juga nanti turunnya barengan. Jika kalian perhatikan video yang sudah saya upload sebelumnya di sini ya, kalian tonton saja, analisa BRPT dan PTRO, Brand juga sama, rata-rata pola pergerakannya hampir sama. Nah, kemungkinan cuan juga akan seperti itu. Ada potensi di minggu depan akan rebound, tapi karena di sini ya masih kosong lah ibaratnya ya. Nah, kemungkinan akan ada pergerakan turun ke area demand. Setelah mencapai demand, akan rebound ke resistennya kembali. Jika break 1800, maka ada potensi saya buatkan 2000 sampai 1900 ya, karena average dari retailnya di sini dan kemungkinan setelah mencapai area resisten ini akan diturunkan kembali. Jadi supaya bisa bergerak naik ke 1945 sampai 2000, cuan harus bisa breakout dulu resisten di angka 1800. Jadi seperti ini, jika bisa break 1800, cuan akan naik ke sini. Tapi jika belum di breakout, maka cuan akan sideways di area demand dan di resisten seperti ini. Jadi perhatikan area demand yang paling penting ya, karena area ini bisa kalian gunakan menjadi area pembelian untuk saham cuan. Oke ya, area demand 1590 sampai 1675. Jadi view saya ada potensi dia akan turun dulu ke area demand lalu bergerak naik ke resisten. Lanjut bergerak naik harus bisa breakout dulu resisten di angka 1800. Secara Broxum tadi sudah kita cek, memang mulai ada volume yang hijau di sini atau bervolume yang hijau. Jadi boleh diperhatikan untuk saham cuan. Oke, mulai akum dari XLSK masih sama ya. ZPAF juga masih sama ya, AF akum. Oke ya, di sini NIDX teravaluasi dengan 4PP. Oke ya, jadi sudah mulai netral ya. Sebelumnya ada distribusi, dan sekarang mulai netral. Nah, kemungkinan nanti akan ada akum. Jadi perhatikan saja demand di angka 1590 sampai 1675. Selama di atas demand ini, cuan akan rebound ke resisten 1800, lalu ke 1900 sampai 2000 seperti itu. Sekarang kita masuk ke saham yang kedua. Untuk trading plan belum ada. Jadi langsung ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA cukup bagus ya sebenarnya. Di sebelumnya, karena berhasil rebound di area best buy-nya, best buy kita di 6.300 sampai 6.500, dan di minggu yang lalu dia berhasil rebound di area ini dan bergerak naik ke resisten 7.000. Setelah mencapai 7.000, dia turun lagi. Nah, jika kalian perhatikan tadi maksud saya, dia akan naik dulu lalu turun. Nah, polanya sama seperti TPIA ya. Dia ada potensi, kita cek lagi ya cuannya. Jadi supaya kalian tahu pola pergerakannya, jadi ada potensi dia akan naik dulu ke resisten, setelah mencapai resisten akan turun kembali. Nah, jika kalian lihat dari TPIA seperti itu ya, TPIA setelah mencapai resisten dia turun kembali, dan memang pola pergerakannya masih turun. Jadi pergerakan naik untuk sekarang hanya technical rebound saja, bukan valid uptrend. Nah, di sini TPIA bergerak turun kembali di bawah resisten. Jadi ada potensi TPIA akan turun ke area base buy-nya 6.300 sampai 6.500. Setelah mencapai area ini ada potensi dia akan bergerak naik kembali ke resisten. Jadi pola pergerakan dari TPIA akan cenderung bolak-balik saja di sini, sideways seperti ini. Jadi manfaatkan pola sideways ini untuk cuan instan ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalian beli di area support dan sell di area resisten, karena pola pergerakan dari TPIA cenderung sideways seperti ini. Nah, kalian lihat ya, sini sideways. Jadi ada alasannya kenapa tadi saya berikan info seperti itu, karena dia pola pergerakan sideways, dan jika kalian beli di area support, maka resiko kalian akan kecil, sedangkan potensi profitnya lebih besar. Oke ya. Di sini kalian lihat ya. Sebentar, di sini sideways, kalian beli di support, sell di resisten, cuan. Sebenarnya cuan kurang lebih berapa nih? 5-6%. Lalu di sini juga sideways di sini ya. Sideways, setelah mencapai support dia naik kembali seperti ini. Jika kalian beli di support, cuan 6-7%. Dari sini juga sideways, jika kalian beli di support, cuan 6-8%. Nah, potensi juga sama seperti di sini. Dia akan membuat pola sideways dulu, lalu kalian beli di area support atau base buy-nya, kalian bisa cuan sama 6-7% di sini. Oke, jadi bisa kalian manfaatkan pola sideways dari TPIA untuk cuan kurang lebih
6-7%. Oke, jadi bisa kalian perhatikan area support 6.300 sampai 6.500. Potensi TPI akan turun dulu ke support ini. Setelah mencapai support, potensi besar TPI akan bergerak naik ke resisten 6.800 sampai 7.000. Tapi jika support 6.300 dijebol ya kalian harus hati-hati ya, karena hari ini support kuatnya. Jika dijebol atau di breakdown dia akan turun ke 6.000. Jadi kalian harus cut loss jika semisal TPI breakdown 6.300. Tetap ada risikonya, tapi berdasarkan historisnya harusnya dia akan mantul di area support atau demand-nya. Oke, seperti itu. Jika kalian mau buatkan trading plan sebenarnya boleh kita buatkan di sini, tapi disclaimer dulu, bukan ajakan jual beli. Tapi karena historisnya ada pola pergerakan sideways ya, jadi bisa kita buatkan trading plan-nya. Sebelumnya kita cek dulu bagaimana broksumnya, apakah di akum. Oke, terlihat akum ya. Mulai ada akum 1 minggu terakhir, jadi sangat mendukung untuk trading plan kita ini. Oke, saya buatkan stop loss di angka 5% saja dan target di angka 5% juga. Saya beli di 6.500, stop loss 6175 dan TP1 di 6825. Semoga saja hit target dan tidak terkena stop loss seperti trading plan kita di sini. Oke, jadi pantau saja area demand. Selama di atas area demand, TPI akan bergerak naik ke resistennya. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam, yang dimana Antam ini nggak ada turun-turunnya ya. Setelah dia breakout di sini nggak turun dan cenderung naik, dan juga sudah saya infokan sebelumnya ya, kalau dia akan bergerak naik. Resisten di angka 4.200 juga di breakout, jadi harusnya untuk Antam ini akan lanjut bergerak naik ya, bisa ke 4.500 sampai 4.600. Nah, di sini saya buatkan target secara jangka menengah di 5.000. Saya buatkan di sini, tapi kita buatkan juga target jangka pendek di angka 4.400. Sudah hit, oke. Bisa kita gunakan area ini menjadi target lagi sampai 4.500 angka psikologis. Oke. Sini support saya ubah karena di sini sudah membentuk sebuah support. Saya buatkan di angka 4120. Selama di atas support ini, Antam akan naik ke resisten di angka 4.400 sampai 4.500. Jadi pola pergerakannya pada saham Antam uptrend dan menarik untuk dipantau ya. Saya sudah info sejak bawah ya, dari bawah sini. Dari bawah sini sudah saya info, di premium juga sudah saya info, average kita 3.200-an dan sudah cuan kurang lebih 30 sampai 40 ya, 4%. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pola pergerakan dari Antam masih uptrend. Jadi jika ada koreksi menjadi kesempatan beli untuk Antam. Target terdekat di 4.400 sampai 4.500. Kita cek ya. Broksumnya apakah oke, di sini broker AK mulai TP ya. Jadi perlu kalian perhatikan kalau broker AK yang bisa kita ikuti di saham Antam ini tanggal 23. Apakah AK-nya jalan? Oke, AK di sini buyback kembali. Tanggal 22 apakah AK jualan? AK-nya jualan ya. Sehingga oke, di sini sempat turun ya. Jadi wajar jika diturun karena AK-nya jualan. Sini naik kembali, AK-nya buyback. Tanggal sini coba kita lihat ya, tanggal 15 sampai 16. 15 sampai oke, jika kita tarik 1 minggu terakhir ya, 15 sampai 22 itu ada AK jualan 263 miliar. Sebenarnya barangnya masih banyak ya. Kita tarik dari awal dia rally tanggal 9 Desember, coba ya. 9 Desember, oke masih punya barang sekitar 2,4 juta lot atau 765 miliar ya. Dan terlihat yang buang itu rata-rata dari retailnya, YP, XL, XC di sini ya. Jadi pada saat naik retail buang ya, memang polanya seperti itu ya. Setelah retail BEP dijual, tapi akhirnya sahamnya malah rally. Oke, average-nya cukup jauh 3.500, jadi sudah cuan kurang lebih 20-23%. Jadi hati-hati karena AK ini masuk kategori trading ya, atau lebih ke jangka pendek, jadi bisa saja langsung didam ke bawah ya. Seperti ini, tanggal 8 Januari ini yang buang itu broker AK. Tanggal 8 Januari yang buang broker AK, nah seperti ini, buang 300 miliar dan terlihat harga drop sampai di angka 9%. Jadi yang mau beli saham Antam harus gunakan trading plan yang jelas. Jangan sampai nyangkut di atas karena ya setelah downtrend nantinya akan turun terus ya. Dan untuk sekarang manfaatkan dulu pola uptrendnya dan masih berpotensi naik terdekat ke 4.400 sampai 4.500. Jadi view saya selama di atas support 4120, Antam akan naik
ke sini 4.400 sampai 4.500. Jika break 4.500 ya jalannya akan terbuka lebar ke 5.000 seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya ada Pegas. Pegas ini kita sudah cuan lubar ya di premium. Seperti ini kita masuk Pegas dari bawah. Sini sempat saya infokan ya. Oke, seperti ini. Kita beli tanggal 19 Desember. 19 pas di sini ya. 19 Desember di bawah sini. Di sini juga sempat saya bagikan trading plan-nya tapi sudah hit target dan akhirnya saya tidak update lagi karena kita masuk di premium ya. Jadi saya tidak update karena kita masuk di premium. Ya seperti tadi kalian lihat ya. Ini average saya di 1870. Running profit 19% ya. 1870 jika hold ya saya masih hold ya. Tapi sisa sedikit karena TP bertahap dan jika hold sampai sekarang maka porto saya di Pegas cuan 21% seperti itu. Jadi memang Pegas ini sangat menarik secara teknikalnya waktu itu dan juga broker summary-nya. Nah, sekarang dia mendekati area resisten kuat ya di sini. Jadi kalian harus perhatikan. Saya tarik dari kiri ya di sini. Ini juga sebuah gap. Jadi ada potensi setelah mencapai area ini dia akan mulai koreksi ya. Saya buatkan dua resisten untuk Pegas yang bisa dicapai yaitu di angka 2350 sampai 2430. Jadi view saya Pegas masih akan bergerak naik ke area ini. Setelah mencapai area ini akan ada koreksi. Oke. Support terdekat yang menjadi target koreksinya di angka, saya ubah dulu ke 1 jamnya melihat apakah ada area ya. Di sini ada area 2190. Oke ya, jadi target koreksi terdekat dari Pegas di angka 2190. Selama di atas 2190, dia akan naik ke 2350 sampai 2430. Tapi jika support 2190 di breakdown, Pegas akan lanjut turun bisa ke sini ya, 2040. Jadi perhatikan saja, satu support di angka 2190, seperti itu. Jika masuk sekarang menurut saya gak wise ya, atau gak bijak karena resikonya di angka 4%, sedangkan potensi profit hanya di angka 3%. Jadi restore ratio-nya tidak masuk. Jadi yang mau FOMO ya lebih baik tunggu koreksi saja dan jangan beli di area pucuk seperti itu. Oke, trading plan belum ada karena memang tidak ada area yang menarik untuk sekarang ya. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk saham Pegas. Proxumnya masih sangat bagus sepertinya. Coba kita cek. Nah, sepertinya masih bagus tapi asingnya mulai keluar ya. Tanggal 23 kita cek di sini merah ya barnya. Siapakah yang keluar? Tanggal 23 ya, bukan hari ini. Oke, MG-nya masuk ya di sini dengan volume yang besar. Oke, sebenarnya masih ada potensi kenaikan lah ya. MG-nya gak mau nyangkut di atas, ntar di markup ke atas. Foreign kita cek. Foreign dari AK, tapi dari BK masih masuk ya. Jadi masih bagus harusnya untuk Pegas ini. Oke, yang mau scalping 3-4% sebenarnya masih bisa, tapi harus bersabar. Tunggu koreksi sedikit. Average dari MG di 22, coba kita tarik 1 minggu terakhir. Average-nya di 2250, jadi belum terlalu jauh dari harga sekarang, jadi masih aman untuk kalian masuk jika dia koreksi. Seperti itu. Lanjut ke saham yang kelima, atau yang terakhir ada CDIA yang paling banyak di request karena retailnya banyak nyangkut di sini. Untuk CDIA menurut saya belum akan jalan ya, karena pertama retailnya banyak ya di sini. Karena nyangkut di atas, jadi susah ngangkatnya karena retailnya terlalu banyak. Kemudian belum ada agenda untuk CDIA. Jadi ya menurut saya bisa rebound tapi tidak akan jauh. Yang punya barang di atas ya sayang sekali ya kalian nggak TP. Sebelumnya dikasih TP sampai ke 2400, kalian nggak TP di sini ya menurut saya sangat sayang. Apalagi kalian yang FOMO di atas, hitungnya sudah minus 42% rata-rata dari Pak PP minus gitu ya. Tadi juga cuan 42% ya turun ya. Oke, di sini dia mendekati area support. Support terdekat di angka, saya buatkan 2 support di sini. Oke, sudah hit ya 1385-nya. Resisten terdekat di sini 1520. Lalu satu lagi di sini 1580. Oke,
Jadi potensi pergerakan dari CDI aja ya di sideways saja di sini ya, sideways dulu. Potensi turun ke area support, kita buatkan saja 3 support ya. Saya akan beli CDI jika dia turun ya ke area 1300 karena sangat menarik ya jika dia turun ke sini. Karena resikonya sudah kecil. Seperti itu. Oke, jadi potensi turun ke area support, ada 3 support yang menjadi area pembelian terbaik. Setelah mencapai support, ada potensi CDI akan rebound ke resisten 1520 sampai 1580. Secara Broxum kita cek apakah, seingat saya di sini yang bermain yang akum itu XL ya. Oke, lagi-lagi masih XL. Saya nggak tahu XL dari mana nih. Kalian harus cek lagi apakah retail benaran atau tidak. Seperti ini, XL, YBSG yang beli ya. Kalau CCOD terafiliasi dengan Pak PP masih oke lah ya. Tapi kalau XC di sini bisa saya katakan retail ya karena dia posisinya di bawah, kecuali XL karena volumenya besar. Bisa ada retail, ada juga yang retail dengan volume yang besar seperti itu. Karena retail bisa dibagi dua ya. Retail dengan volume pembelian kecil dan retail dengan volume pembelian yang besar. Yang jual kita lihat ya sendiri, broker-broker gede, LG, YUBB, CDNI, DP, MG, AZHP, AKDX ya sampai ke bawah sini broker-broker yang jarang kita dengar. Sedangkan di sini SL, SK, YP, ya KK, XC seperti itu. Memang masuk akumulasi secara hitungan di Stockbit, tapi kenapa harganya turun seperti itu ya? Di akum tapi harga turun. Jadi ada yang salah di sini. Jadi untuk CDI pantau saja support 3 support di sini. Yang pertama 1315, 1355, 1385. Selama di atas support ini CDI berpotensi rebound ke resisten 1520 sampai 1580. Yang nyangkut di atas ya saya nggak tahu ya apa tujuan kalian beli di area atas dan kenapa gak cut loss. Dan juga saya infokan dari sini support terlalu di sini sudah dijebol, harusnya dia akan turun lebih jauh. Kalau kalian gak cut loss pada saat saya infokan di sini patah tren ya menjadi salah kalian ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk CDI masih hanya technical rebound saja, belum ada agenda ke depan yang menarik. Jadi perhatikan saja support dan resisten terdekat ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.